Hai semua, balik lagi dengan aku Karin Natasha. Nah, kali ini aku mau bahas tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaian itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum tercatat sebelumnya dan menyesuaikan saldo akun-akun agar sesuai dengan standar akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian itu ada dua macam. Yang pertama ada deferral, yang kedua ada akrual. Deferral itu ada beban di muka, pendapatan diterima di muka, dan akrual itu ada pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Nah, laporan keuangan itu ada apa aja? Laporan keuangan itu ada laba rugi, laba ditahan, dan posisi keuangan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Itu membuat laporan operasi, laporan penghasilan, laporan laba dan rugi. Lalu laba ditahan adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan saldo laba ditahan perusahaan selama periode tertentu. Lalu laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu. Nah, langsung saja kita ke contoh Excel-nya. Kalau sebelumnya saya sudah membahas jurnal umum, kali ini saya akan melanjutkan ke jurnal penyesuaiannya. Di sini sudah ada soal jurnal penyesuaian, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama ini soalnya perlengkapan yang tersisa yaitu 2 rim kertas A3, 2 lusin, pensil 2B. Nah, bisa kita lihat lagi di sini, kertas A3 ini satuannya 92.000. Jadi kalau sisa 2 berarti 92.000 dikalikan 2 sama dengan 184.000. Nah, untuk pensil 2B-nya ini tersisa 2 lusin. Berarti 2 dikalikan 23.000 sama dengan 46.000. Sehingga bila di total sisa perlengkapannya sebesar 230.000. Nah, bisa kita lihat di sini perlengkapannya itu sebesar 1.052.000. Nah, terus dikurangi sama 230.000 tadi, sisa perlengkapannya, sehingga hasilnya sama dengan 822.000. Debitnya kita isi beban perlengkapan karena perlengkapan yang sudah terpakai dianggap sebagai beban. Beban itu bertambah di debit. Perlengkapan di kredit karena termasuk aset yang berkurang. Lanjut ke soal nomor 2. PT Maju Terus telah melakukan pekerjaan untuk PT Alex yang telah membayar sebesar 2 juta pada 13 November. Nah, ini pada tanggal 13 November. Debitnya kita isi dengan pendapatan jasa diterima di muka karena PT Maju Terus sudah mengerjakan, maka pendapatan jasa diterima di muka berkurang di sisi debit, atau kewajiban berkurangnya di debit. Kreditnya kita isi dengan pendapatan jasa karena sudah melakukan pekerjaan, maka pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 2 juta. Lanjut ke soal nomor 3. Sewa ruko bulan ini sudah terpakai. Karena untuk 2 bulan itu 10 juta, maka sudah terpakai pada bulan November sebesar 5 juta. Kalau sudah terpakai berarti masuk beban. Beban bertambah di debit.
Sedangkan sewa dibayar di muka, masuknya di kredit. Lanjut ke soal nomor 4. Perusahaan mencatat depresiasi peralatan sebesar 5%. Karena depresiasi sebesar 5%, maka peralatan sebesar 69 juta dikali dengan 5%, hasilnya 3.450.000. Debitnya kita isi beban penyusutan peralatan, kreditnya kita isi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Lanjut ke soal yang nomor 5. PT Pesona melunasi sisa hutangnya pada tanggal 4 November atas pekerjaan jasa PT Maju Terus. Nah, piutang usaha berkurang di debit karena PT Pesona melunasi hutangnya terhadap PT Maju Terus, sehingga pendapatan jasa PT Maju Terus bertambah di sisi kredit. Nah, ini piutangnya 30 juta, terus dibayar 15 juta, terus dilunasi 15 juta. Lalu untuk soal yang ke-6, biaya listrik yang sudah dipakai tetapi belum dibayar sisa bulan November sebesar 250.000. Karena di tanggal berikutnya belum terbayarkan, tetapi sudah terpakai, beban utilitas bertambah, maka beban utilitasnya bertambah di sisi debit dan utang utilitas bertambah di sisi kredit sebesar 250.000. Lalu soal yang terakhir, PT Maju Terus mencatat gaji untuk 4 karyawan yang terutang pada bulan November dengan terakhir pembayaran pada tanggal 27 November hari Minggu dengan setiap harinya sebesar 1.200.000 per orang. Sabtu dan Minggu libur. Nah, karena karyawan bekerja di sisa hari bulan November yaitu 28, 29, 30, jadi tanggal 27-nya ini pas hari Minggu, maka termasuk utang gaji. Jadi 1.200.000 per orang ini dikalikan dengan 3 hari sama dengan 3.600.000. Lalu 3.600.000 ini dikali 4 orang. Hasilnya 14.400.000. Beban gaji upah bertambah di debit dan utang gaji upah bertambah di sisi kredit. Nah, jika sudah selesai jurnal penyesuaiannya, maka kita buat buku besar setelah jurnal penyesuaian. Nah, gimana sih cara buat buku besarnya? Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, dengan memakai pivot table. Nah, biar cepat, ini sudah saya siapkan buku besarnya. Nah, cuman ada penambahan karena itu tadi ada jurnal penyesuaiannya. Lanjut, nah neraca saldonya ini juga sama caranya, cuman kali ini untuk bawahnya row labels ini, diklik kanan, lalu pilih expand collapse, lalu klik collapse entire field, terus sum of debit dan kreditnya itu bisa kita hide, karena yang kita perlukan adalah sum of saldo debit dan sum of saldo kredit. Nah, jika di total semua, hasilnya sum of saldo debit dan sum of saldo kredit itu harus balance.
Oke, langsung aja kita buat laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tinggal pendapatan laporan laba rugi ini tinggal pendapatan jasa dikurangin total semua beban. Nah, ini bebannya itu ada apa aja sih? Bebannya itu ada beban perlengkapan, beban penyusutan, beban gaji dan upah, beban sewa, beban utilitas. Hingga ini di beban ini ditambahkan semua lalu pendapatan jasa ini dikurang dengan semua total beban ini. Sehingga total labanya sama dengan 16.778.000. Nah, lanjut kita ke laporan laba ditahan. Saldo laba 1 November 2023 kita nolkan, ditambah laba neto. Lalu privanya per saldo labanya ini berarti laba neto dikurangi prive. Nah, di sini hasil saldo laba ditahannya ini minus ya, karena privenya sebesar 50 juta. Lanjut, untuk laporan posisi keuangannya, di sini saya sudah siapkan asetnya, ada kas, bank PTRA, piutang usaha, perlengkapan, sewa di muka, peralatan, dan jangan lupa dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, tanahnya, lalu ada tanah juga. Nah, total aset ini 400 kas ini dikurangin dengan bank PTRA, lalu sisanya ditambahkan semua sehingga hasilnya 781.428.000. Nah, ini ekuitasnya. Kita lanjutkan. Untuk ekuitasnya ini berarti kita isi dengan modal ditambah dengan saldo laba. Sebentar, ini ada kesalahan. Modalnya ini tadi sebesar 100 juta per saldo laba
Nah, maka kita tinggal masukkan saja liabilitasnya itu berarti utang. Utangnya ada utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, utang gaji dan upah, utang utilitas, sehingga total ekuitas dan liabilitasnya sebesar 853.928.000. Nah, sekian penjelasan dan cara serta contoh tentang laporan keuangan serta jurnal penyesuaian. Sekian dan terima kasih.